Dalam mimpi itu pas pulang ditanya sama ibunya. Kata ibunya ini, "Dari mana Zam?" Tapi anak itu Halo guys, welcome back to my channel. Gimana guys kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan membahas 3 anak di Langkat hilang secara misterius. Pasalnya 3 anak hilang di Langkat sejak 18 Oktober 2020. Berarti sudah sebulan lebih ya guys. Sampai saat ini tidak ada kabar dan masih belum bisa ditemukan. Kehilangan 3 anak di Langkat menyisakan tanda tanya bagi keluarga yang ditinggalkan karena segala upaya dilaksanakan oleh warga dan aparat setempat. Sebagaimana diketahui, ketiga anak tersebut berasal dari Dusun Pulka, Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Oke guys, sebelum lanjut videonya jangan lupa di subscribe dan jangan lupa dinyalakan notifikasi loncengnya biar kalian bisa mendapatkan info-info video terbaru dari saya. Oke guys, langsung aja kita kupas. Oke guys, jadi ketiga bocah yang hilang bernama Yogi Tri Herlambang, Nizam Aufareja, dan Alfisah Zahra yang masing-masing berusia 7 tahunan guys. 3 anak yang hilang itu dilaporkan tak pulang ke rumahnya sejak Minggu 18 Oktober 2020. Ketiga bocah itu awalnya terlihat bermain, namun mereka tak kunjung pulang hingga akhirnya dilaporkan menghilang. Saksi menyebutkan ketiga anak itu awalnya melihat-lihat alat berat yang sedang mencuci parit bata sekitar pukul 10.30. Alat berat itu kemudian berhenti bekerja dan pindah lokasi berjarak 1 km. Para saksi kemudian melihat ketiga anak tersebut bermain perosotan di bekas timbunan tanah. Sekitar pukul 11.00, saksi Evi melihat ketiga anak itu bermain di dekat pos Palang Kembar, area perkebunan PT LNK Kebun Tanjung Keliling. Hingga pukul 14.00, anak-anak tersebut tak kunjung pulang guys. Dimana biasanya menjelang azan zuhur mereka pulang untuk makan siang. Pencarian ketiga bocah yang hilang itu difokuskan di dalam kawasan perkebunan kelapa sawit milik PT LNK. Pencarian dilakukan di area perkebunan dalam jarak seluas 100 hektar. Lokasi perkebunan disisir karena diduga ketiga tersesat di dalam kawasan kebun, termasuk ke perbatasan ke perkebunan dengan Waduk Pulka. Pencarian di sekitar timbunan tanah, penggalian parit di dalam perkebunan dengan menggunakan alat berat juga dilakukan. Namun ketiga bocah itu belum ditemukan. Sempat juga muncul dugaan ketiga bocah tersebut terjatuh di dalam tanah bekas korekan beko. Tim sudah mengecek area galian yang disebut sebagai lokasi awal hilangnya ketiga bocah itu. Sejauh ini pihak kepolisian telah berupaya melakukan pencarian terhadap korban dibantu warga, bahkan paranormal juga sampai turun tangan. Hal itu diakui oleh Bapak Alamsyah, orang tua dari salah satu korban hilang. Ia menyebut banyak paranormal yang datang dengan niat membantu untuk menyampaikan berbagai informasi terkait hilang ketiga bocah tersebut. Macam-macam paranormal bilang tentang keberadaan anak-anak tersebut. Ada yang bilang diculik dan ada yang bilang disembunyikan makhluk alam gaib. Hal itu membuat firasat Pak Alamsyah jadi gak menentu. Mau percaya yang mana? Tapi sejak awal firasat Pak Alamsyah anaknya tersebut di alam gaib. Terlepas dari itu, Pak Alamsyah bercerita jika dirinya sempat merasakan kontak batin dengan anaknya Alfisah Zahra. Kontak batin itu merasa anaknya tersesat gak bisa balik, tersesat jalan di dimensi lain katanya. Alfisah Zahra sempat pulang ke rumahnya ngambil air sebelum hilang. Kejadiannya siang menjelang azan zuhur imbuhnya.
Praktisi spiritual Ki Ageng ketika diminta komentarnya mengatakan hal senada dengan orang tua para korban. Beberapa kesempatan dia sempat terkontak batin dengan anak hilang yang masih hidup di dimensi lain. Anak-anak itu semuanya insya Allah masih hidup dan sehat. Mereka aman, tidak dilakukan tidak baik. Kemarin ada tiba-tiba sempat tertembus ke anak-anak itu, ungkapnya. Sejauh ini tidak ada jejak atau barang bukti yang tertinggal di lokasi hilang ketiga anak tersebut. Polisi juga sudah meminta keterangan orang yang merekam ketiganya bermain di sekitar ekskavator. Anak lainnya yang juga ikut bermain dan kembali ke rumah juga sudah diminta keterangan. Termasuk sejumlah pendatang di Dusun Pulka turut diperiksa, guys. Bukti saat ini ada rekaman video di mana terlihat 5 orang bocah sedang bermain melihat aktivitas ekskavator yang sedang menggali tanah. Polisian sudah melakukan penggerukan sejumlah titik tanah timbun dan galian yang ada di area kebun sawit. Satu dari 3 anak yang hilang misterius di Langkat datang menemui orang tuanya seperti ingin memberi pesan, yakni Nizam yang datang dan pulang ke rumah lewat mimpi untuk menemui ibunya. Dalam mimpi itu pas pulang ditanya sama ibunya, kata ibunya ini, "Dari mana Zam?" Tapi anak itu tidak menjawab dan hanya tersenyum, lalu menghilang dari mimpi itu, guys. Ekspresi senyum Nizam dalam mimpi itu entah apa artinya, guys. Namun hati nurani dan hati kecil orang tuanya Nizam meyakini anaknya hidup dan sehat walafiat. Ibunya Nizam bermimpi saat memasuki hari kedua anak itu hilang, ungkapnya dari ayah Nizam. Pak Sarki mengatakan tidak pernah putus usaha dan doa untuk menemukan dan menunggu anaknya kembali pulang lagi. Segala upaya dan doa terus dipanjatkan kepada Sang Pencipta, baik dari saudara, Polres, dan Polri. Walaupun gak ketemu anaknya itu, hati nuraninya bilang anaknya itu masih hidup, ungkap Pak Sarkim. Polda Sumut telah membentuk tim khusus guna mengungkap misteri hilang ketiga bocah tersebut. Sementara itu, Kepala Desa Naman Jahe yaitu Pak Juman mengatakan Dusun Pulka sudah mulai normal dan acara-acara spiritual ditiadakan. Hal itu berdasarkan permintaan dari keluarga korban sendiri dan perangkat desa menyepakati hal itu untuk ditiadakan. Sampai sekarang penyelidikan pun masih terus diintensifkan. Nah guys, gimana pendapat kalian? Apakah anak-anak tersebut ada kaitannya dengan hal-hal gaib? Ataukah memang benar-benar diculik yang lebih banyak dipercayai orang-orang? Komen di bawah, guys. Dari kejadian itu ada pelajaran buat kita semua, terutama untuk orang tua, bahwa anak kecil harus lebih dipantau cara bermainnya, di mana lokasi bermainnya, situasi dan kondisinya bagaimana. Intinya harus aman agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita doakan, guys, semoga Nizam, Yogi, dan Zahra kembali ke pangkuan orang tuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata atau informasi yang saya sampaikan. Saya Muslihat Mumus, terima kasih atas waktunya. Thanks for watching.